Saudara, genangan air di Medan, Sumatera Utara makin tinggi. Gubernur Sumut Bobi Nasution Kamis malam kemarin turun langsung mengevakuasi dan mengantarkan warga ke posko Gedung Bulog sebagai tempat perlindungan sementara. Gubernur Sumut Bobi Nasution membawa berbagai bantuan untuk korban banjir. Tak hanya membawa bantuan yang dibutuhkan warga terdampak banjir, Bobi juga turun langsung mengevakuasi warga pada Jumat dini hari hingga pukul 3:45. Warga dievakuasi karena banjir makin tinggi. Korban banjir juga diantarkan ke posko Gedung Bulog sebagai lokasi tempat perlindungan sementara. Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Sumatera Utara menyoroti maraknya penebangan liar sebagai faktor terjadinya banjir yang menyebabkan Sumatera Utara kehilangan banyak area tangkapan air. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba. Selamat siang, Mas Rianda. Ya, selamat siang, Bang. Baik, jadi apa fakta yang ditemukan WALHI mengenai faktor dari bencana yang saat ini terjadi di Sumatera Utara? Nah, yang kita temukan itu kita sebutkan pertama yang paling parah itu di Batang Toru ya, Bang. Di Batang Toru, satu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Nah, di wilayah ini, Bang, itu ada ekosistem hutan rimba terakhir kalau kita sebutkan yaitu Harangan Tapanuli atau biasa disebut ekosistem Batang Toru. Nah, ini merupakan hutan yang punya fungsi hidrologis penting bagi lingkungan hidup dan bagi keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Nah, perlahan kita analisis dalam 9 tahun terakhir 2000-an hektar hutan di sana itu sudah terdegradasi dan rusak, Bang. Nah, itu akibat pembangunan infrastruktur PLTA Batang Toru ya kita sebutkan di sini. Kemudian ada pertambangan emas, kemudian juga pembukaan lahan, itu alih fungsi lahan hutan menjadi eh, kelapa sawit, kemudian juga menjadi perkebunan kayu rakyat yang kerjasama dengan antara masyarakat dengan PT Toba Pak Lestari serta penebangan-penebangan yang bukan hanya ini Bang, bukan hanya ilegal Bang, tapi juga yang legal juga itu berkontribusi Bang. Nah, makanya apa ya, penebangan-penebangan ini juga Bang, karena gini Bang, hutan di wilayah kita sebutkan hutan Tapanuli, Karangan Tapanuli. Nah, hutan di sana itu sebagian besar hutan lindung, Bang. Namun memang yang disayangkan juga kita menyayangkan pemerintah di tahun 2014-15 itu mengecilkan kawasan hutannya, Bang. Nah, sementara banyak itu ya mengecilkan dalam arti gini, Bang. Secara status hukumnya itu bukan hutan, tapi secara fakta itu masih hutan alami. Jadi disitulah kemudian masuk pembangunan investasi dan kemudian alih fungsi, Bang. Karena dianggap itu sudah bukan hutan. Baik, dari satu kawasan hutan tersebut sehingga menyebabkan banjir di seluruh Sumatera Utara saat ini, atau seperti apa? Atau ada deforestasi misalnya di kawasan-kawasan lain juga, atau seperti apa? Ya, nah itu salah satunya Bang, yang di wilayah Harangan Tapanuli. Karena 3 kabupaten di Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan itu terdampak. Serta kemudian di lebih selatan lagi Mandailing. Begitu juga Bang, hampir sama bahwa memang proteksi kawasan hutan itu sangat lemah Bang. Karena di beberapa lokasi, kalau kita lihat di Langkat, Sumatera Utara, itu di hulunya adalah wilayah Taman Nasional Gunung Leuser yang juga sudah tutupan hutannya hilang Bang. Itu jelas kita lihat alih fungsinya menjadi banyak perkebunan kelapa sawit. Nah, aspek penegakan hukum terhadap pelaku perambah-perambah ini juga belum pernah dilakukan secara serius gitu. Nah, juga kalau di wilayah Medan yang wilayah tangkap air ya zona hutannya adalah wilayah Taman Hutan Raya Sibolangit, kemudian sebagian juga Langkat dan Kabupaten Karo. Nah, di situ juga penebangan liar dan alih fungsi lahan itu sangat masif, Bang. Kemudian di wilayah Serdang Bedagai hingga kemudian wilayah-wilayah
di selatan apa ya di tenggara hingga ke selatannya Sumatera Baik, Mas Utara, Bang. Rianda, apakah Yang tadi saya Walhi sebut. pernah mengungkap potensi resiko bencana ini sebelumnya kepada pihak-pihak terkait dan apa yang harus dilakukan saat ini menurut Anda? Nah, kita pernah menyampaikan itu kepada pemerintah-pemerintah di kabupaten di Sumatera Utara, juga kepada pemerintah provinsi. Kenapa pentingnya perlindungan hutan, baik melalui kebijakan tata ruang hingga kemudian secara konkret bersama masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan. Nah, langkah konkretnya sebenarnya Bang adalah tentu kalau yang pertama adalah kita turut berduka cita ya terhadap penyintas dari dampak banjir ini. Nah, langkah konkret ke depan adalah eh, bagaimana melindungi, memproteksi hutan, merestorasi hutan-hutan yang rusak, Bang, saat ini. Itu bisa bekerja sama dengan masyarakat desa, karena kita bekerja sama dengan masyarakat di desa-desa sekitar kawasan hutan. Kebanyakan masyarakat tuh sangat ini, Bang, sangat arif gitu, dan bahkan mau. Terus khusus memang mereka yang tinggal bersinggungan koeksistensi dengan antara Baik. masyarakat, hutan dan alam serta satwa-satwa liar itu sadar terhadap dampak-dampaknya di sana gitu. Nah, memang namun yang kita sayangkan adalah selama ini pemerintah cenderung masih tutup mata ya. Justru hutan tersebut dirubah-rubah itu secara fungsi Baik. administratifnya ini non hutan, yang hutan menjadi non hutan, yang non hutan desa-desa itu menjadi hutan. Baik, Nah Mas ini Mas seringkali Bang Rianda, ini kan tanpa di ada kawasan verifikasi. Sumatera Utara juga banyak Kenapa? hutan dan juga perbukitan. Nah, selain tadi yang Anda sebutkan lokasi-lokasi yang sudah terjadi deforestasi dan pembangunan infrastruktur, apakah ada lokasi-lokasi lain yang berpotensi juga jika ini rusak maka akan berdampak sama di daerah-daerah lain? Ada Bang, kalau untuk di Sumatera Utara itu salah satunya di apa ya, di hutan kita sebutkan termasuk masyarakat bilang itu hutan Dolok Simbolon Bang di wilayah Kabupaten Serdang Bedage Simalungun di perbatasan itu. Nah, hutan itu biasanya hampir setiap tahun itu membanjiri wilayah Serdang Bedage Bang dan ini mulai terdampak dan kebetulan juga wilayah hilirnya adalah kampung saya, kampung halaman saya. Hampir setiap tahunnya itu terdampak banjir. Nah, di situ juga masif pembukaan dan alih fungsi Bang, hutan menjadi perkebunan-perkebunan gitu, perkebunan sawit. Nah, makanya paling penting adalah proteksi dan penegakan hukum untuk pelaku-pelaku perambah liarnya gitu, Bang. Baik, tapi sebenarnya gini juga, perlu juga memang proteksi hutan itu yang pertama dari kebijakan. Jangan sembarang mengganti hutan alami menjadi non hutan dan yang bukan hutan itu ditunjuk jadi Baik. hutan. Di situ masuk investasi. Saat kita sampaikan sampai saat ini pemerintah tutup mata, maka dari itu sekarang bencana ini menunjukkan jalan Baik. kebenaran. Artinya kebohongan selama ini ditutup itu muncul, Oke. dimunculkan oleh alam itu sendiri. Baik, Mas Rianda Purba, Ketua Walhi Sumatera Utara, terima kasih telah menyampaikan pandangannya untuk Kompas Siang. Semoga faktor-faktor yang Anda sebutkan juga bisa didengar sehingga tidak terulang lagi bencana seperti ini. Terima kasih Mas Rianda.